datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa pesan semesta untukmu di bulan ini di Juli 2026 ya. Tentunya untuk ke-12 zodiak teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries, mari kita lihat Aries apa pesan dari semesta buat para Aries di sepanjang bulan Juli 2026. Langsung aja buat para Aries. Teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut kalian buat personal reading sama aku, oke? Langsung aja ya. Karena caranya juga gampang banget teman-teman, langsung aja ya, chat aja nomor WA yang ada di kolom deskripsi ya. Dan kalian juga bisa cerita apapun yang menjadi masalah kalian di sini, oke? Kalau gitu langsung aja buat para Aries. Aries, apa pesannya buat Aries ini kak? Ya, dari semesta. Kelihatan nggak sih? Sorry ya teman-teman ya, aku baru ubah angle-nya. Kemarin kan ada yang bilang katanya kak, kameranya goyang-goyang kak. Sorry, sebenarnya itu tripodnya agak gimana ya, ngeper gitu ya. Jadi aku bawa posisinya deh sekarang ya. Tripodnya juga udah aku pakai yang baru nih teman-teman ya, biar kalian itu bisa nggak pusing gitu ngelihat tebaran kartunya di sini ya. Semoga ini udah jelas ya teman-teman ya. Oke, kelihatan nggak sih yang paling ujung kurangnya agak kesini kali ya gitu. Oke, langsung aja buat para Aries ya. Aries, jadi pesan buat Aries yang pertama itu apakah dari semesta? Yang pertama kita cek dulu ya, energi utama Aries dari pesan semesta yang akan Aries dapatkan untuk di bulan Juli ini. Aku melihat di sini salah satu pesan dari semesta buat kamu dalam energi utama kamu adalah tentang kesabaran. Sabar itu penting, berhati-hati itu penting Aries, dan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Segala sesuatu perlu dilakukan secara tenang Aries ya. Biasanya kan para Aries tuh gitu ya temen-temen ya, lakuin aja dulu ya, urusan gimana-gimananya belakangan gitu. Tapi penting untuk tidak gerasak gerusuk gitu loh dalam melakukan sesuatu. Nggak perlu apa ya, tidak semua hal harus dibawa berlari di dunia ini Aries. Kamu juga boleh jalan santai, boleh apa istilahnya, perlahan dulu. Tidak semua hal itu harus dibawa berlari Aries itu. Lalu di kartu yang kedua, pelajaran yang perlu dipahami bagi Aries ya. Jadi sekiranya di sini di kartu yang kedua ini adalah menunjukkan pelajaran penting yang sedang semesta ajarkan agar Aries ini bisa tumbuh ya kehidupannya di bulan Juli ini. Salah satunya di sini adalah harus percaya kepada kekuatan personal yang ada di dirimu gitu. Jadi penting harus percaya diri Aries, bukan hanya sekedar percaya diri. Aries ini orangnya memang dasarnya udah percaya diri, tapi percaya kepada kekuatan personal yang memang datangnya dari diri sendiri aja tanpa harus melibatkan banyak orang gitu ya. Dan juga di sini Aries semesta menunjukkan pelajaran bahwa Aries, selama kamu bisa bersikap adil ya, terus juga bisa bersikap yang dalam pengambilan keputusan yang berjelas-jelas buat kedepannya, maka semua rencanamu pasti akan berhasil Aries. Yang penting itu apa kak? Kejelasan dan keadilan dalam setiap hal yang kamu lakukan seperti itu ya. Lalu yang ketiga di sini, hal yang perlu dilepaskan apa itu Aries ya. Mengungkap kebiasaan atau kamu mungkin rasa takut atau situasi yang sudah tidak lagi mendukung perjalanan Aries di bulan Juli ini ya. Yang perlu dilepaskan oleh Aries salah satunya di sini adalah terlalu kuat, terlalu strong. Justru ya Aries, aku melihat kamu ini terlalu strong dalam posisinya kamu. Rasa kuat yang terlalu berlebihan ini harus kamu lepaskan Aries. Mungkin beberapa Aries akan bilang kayak gini loh,
Bukannya bagus Kak kalau kita itu kuat, kita itu strong, kita pasti akan mandiri, kita pasti akan independen. Cuma Aries ya, dalam beberapa kesempatan ada orang-orang tertentu yang di sini ingin loh jadi pelindung kamu, jadi seseorang buat kamu. Contohnya siapa? Pasangan kamu. Kalau kamu di sini kendali kamu lebih besar, kekuatan kamu lebih besar, pasangan kamu tidak akan merasa berharga gitu loh untuk deket sama kamu Aries. Karena kesannya bahwa Aries mah udah bisa apa-apa sendiri, semuanya sendiri, kayak nggak butuh aku deh kelihatannya gitu. Jadi pasangan kamu, terutama buat yang sudah berpasangan ini ya, akan merasa kecil di hadapan kamu. Makanya butuh di sini Aries melepaskan kesan bahwa kamu itu strong banget gitu ya. Karena akan banyak orang yang semakin tidak peduli dengan kamu gitu ketika kamu strong banget, kayak udahlah Aries mah bisa, udahlah dia mah seperti itu. Sebenarnya bagus gitu, cuma ketika dibawa kepada hubungan yang sudah berpasangan, di sini buat Aries yang berpasangan ini tidak akan baik, bahwa kamu kesannya terlalu mendominasi, kamu terlalu strong sehingga pasangan kamu merasa kecil dan seperti tidak ada harganya di hadapan kamu seperti itu. Bahkan mungkin akan terasa bersaing dengan pasangan sendiri. Buat apa rival-rivalan dengan pasangan kita sendiri gitu teman-teman ya. Harusnya kan kita saling dukung, saling support. Menjadi kuat itu baik Aries, cuma banyak orang yang merasa harus bersaing dengan kamu, ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi sedikit lepaskan dominasi kamu. Lalu di kartu yang keempat, kekuatan terpendam Aries nih ya, memperlihatkan potensi dan kemampuan dalam diri seorang Aries yang mungkin belum Aries sadari sepenuhnya. Aku lihat salah satu kekuatan terpendam kamu memang ya adalah untuk bersikap cuek dan bodoh amat terhadap omongan orang apapun itu. Itu kekuatan Aries banget itu ya. Bersikap cuek, bodoh amat itu Aries paling bisa gitu ya. Untuk nggak dengerin omongan orang, untuk ya terus maju terabas saja ya sesuai dengan kemauan dirinya sendiri, itu Aries banget gitu. Dan inilah kekuatan kamu yang sesungguhnya. Agar apa? Agar kamu bisa mengurangi overthinking kamu ya, akibat mendengarkan omongan-omongan orang lain gitu. Kamu bisa mengurangi pemikiran-pemikiran liar kamu bisa mengurangi unek-unek kamu seperti itu ya. Lalu di kartu yang kelima, tantangan bulan ini menjelaskan hambatan ataupun ujian yang mungkin muncul beserta tujuan di baliknya Aries ya. Jadi tantangan Aries buat di bulan ini sebenarnya adalah untuk berhemat. Gimana caranya nih? Uang yang sudah kamu hasilkan gitu ya, bisa kamu lebih hematin lagi, bisa kamu saving lagi buat hal-hal yang berguna untuk kedepannya. Karena Aries ini sifatnya impulsif gitu ya, kalau udah mau sesuatu tuh pasti dikejar gitu. Cuma terkadang ada ya kesenangan jangka pendek yang Aries tuh kejar terus gitu. Itu kan sayang banget gitu. Seharusnya ini uang bisa untuk sesuatu yang jangka panjang, malah untuk yang jangka pendek terus senang-senang jangka pendek gitu ya. Lalu yang keenam, rezeki dan peluang Aries, mengungkap pintu keberuntungan dan kesempatan ya, atau kelimpahan yang berpotensi datang di Juli ini buat Aries. Rezeki dan peluang, mungkin pesannya untuk ini semua Aries ya, kamu ya, selama kamu itu antusias, selama kamu punya tujuan dan kamu pun orang yang independen, selama kamu punya gairah, selama Aries ini masih punya apinya Aries, kan elemennya api ya, apinya Aries di sini, maka rezeki dan peluang itu selalu ada untuk kamu gitu. Jadi yang paling penting kuncinya apakah api dan semangat dari seorang Aries. Selama semangat itu tetap ada ya, maka rezeki dan peluang itu selalu ada buat kamu gitu. Jadi jaga semangatmu. Lalu di kartu yang ketujuh, hubungan dan kehidupan sosial Aries ya. Kartu yang ketujuh ini bisa memberikan pesan mengenai hubungan asmara, keluarga, sahabat, ataupun untuk orang-orang di sekitarnya Aries ya. Jadi dalam hubungan dan kehidupan sosial memang sulit ya buat para Aries ini bisa menjadi dirinya sendiri di tengah kehidupan sosial Aries. Karena apa? Karena tidak semua orang suka cara hidupnya Aries, atau tidak semua orang suka pola pikirnya Aries. Banyak tuh yang akan bertentangan ujung-ujungnya gitu ya. Sehingga pesannya di sini Aries, memang hidup itu sulit ya Aries ya. Hidup sendiri sulit, terus juga untuk membuat orang lain memahami kita juga jadi sulit gitu. Jadi mungkin di sini ya pesannya buat para Aries ya, ya udah mungkin ya dengan menolong mereka, dengan membantu mereka ketika mereka lagi susah, lagi butuh kamu, itu bisa jadi jalan untuk penerimaan mereka terhadap kamu gitu Aries. Biar kamu tuh nggak terlalu yang frontal Aries ini, yang over terlalu apa ya istilahnya, kayak wah terlalu bertentangan dengan kami ini Aries ini, cara hidupnya, pola pikirnya.
Jadi cobalah sesekali bantu mereka biar mereka ini kayak, oh iya ya kemarin aku udah dibantu sih, terserah deh Aries mau cara hidupnya gimana, yang penting udah ngebantu kita gitu ya. Lalu yang ke-8, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan buat Aries nih, memberikan arah tindakan agar Aries ini dapat menjalani bulan Juli ini dengan lebih bijaksana teman-teman ya. Mungkin harus ini Aries ya, selalu punya harapan buat mimpi-mimpi ke depan, karena itu kehidupan Aries yang hidup tanpa harapan itu bukan Aries teman-teman, mungkin udah jadi zodiak lain itu, karena selama Aries hidup dia pasti selalu punya harapan dan tujuan gitu ya. Aries yang hidup tanpa harapan itu bagaikan zombie teman-teman, dia nggak ada arah hidupnya, itu nggak ada tahu tujuannya mau apa buat ke depan gitu ya. Lalu yang ke-9, pesan yang selama ini terlewatkan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya mungkin sudah berulang kali diberikan oleh semesta terhadap kamu, tetapi belum kamu sadari Aries. Kira-kira apa itu kak? Nih ya, untuk selalu bisa mencari ya solusi atas permasalahan-permasalahan keuangan yang kamu miliki sendiri. Jadi mungkin itu ya Aries, tanpa kamu sadari semesta sebenarnya sudah memberikan berulang kali buat kamu gitu ya, solusi fakta dari masalah keuangan kamu, dan selalu diberikan solusi sebenarnya buat Aries ini, tapi terkadang Aries masih belum sadar, oh ini toh solusinya, seperti itu ya. Perlu disadari ya bahwa udah banyak yang diberikan terhadap kamu solusinya, tapi terkadang Arisnya belum sadar untuk khusus masalah keuangan ini terlihat ya. Lalu yang ke-10, hasil atau energi akhir bulan Aries ini ya, yang akan menunjukkan arah perkembangan dan energi yang kemungkinan akan Aries rasakan ketika bulan ini berakhir gitu, jika tetap mengikuti jalan terbaik dari kehidupan seorang Aries gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya aku melihat memang ya akan ada persaingan, argumentasi, masih kayak kehidupan Aries yang biasa lah, yang gedebak-gedebuk, banyak pertentangan sana sini, kamu ini ya struggle-nya luar biasa banget, oke? Tapi setidaknya dalam setiap ya itu tadi rintangan kamu tadi, kamu akan selalu ada ya arah untuk perkembangan kamu, karena kamu orangnya kompetitif kayak gitu. Jadi hasil akhirnya Aries akan tetap kompetitif di tengah orang-orang yang terkadang yang nggak suka dengan cara hidupnya seorang Aries kayak gitu ya. Lalu mungkin untuk penutupnya kali ya, bahwa gini Aries, semesta itu selalu memberikan petunjuk, tetapi pilihan tetap berada di tangan kamu, termasuk dalam pesan semesta ini ya teman-teman ya. Gunakan pembacaan ini tuh sebagai bahan untuk refleksi diri dan motivasi diri gitu, bukan sebagai kepastian yang mutlak juga gitu. Jadi ambillah pesan yang paling terasa buat kamu bermanfaat, dan lepaskan sisanya gitu ya. Apapun itu pesannya di sini dengan penuh syukur aja. Jadi kamu yang udah mendengarkan pesan ini berarti kamu yang terpilih gitu loh, untuk bisa memotivasi hidup kamu dengan lebih baik lagi. Jadi ambil hal positif dalam setiap bacaan tarot teman-teman ya. Kalaupun ada yang oh ini negatif atau apa, jadikan itu untuk sebagai bahan ini juga, perenungan, refleksi diri gitu. Oh ini harus aku hindari, oh ini jangan, biar tidak terjadi hal yang seperti ini gitu ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di Juli energi paling kuat ada banyak nih, Sagi sesama Aries, Gemini, Capricorn, terus ada Taurus, Aquarius, dan Leo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.